Sahabat GPIB, Shalom. Kita jumpa lagi di Talking Points, podcast dari Majelis Sinode GPIB di Departemen Inforkom Litbang. Kita akan mempercakapkan hal-hal yang mungkin bisa memperkaya kita dalam kehidupan kita, baik sebagai seorang pelayan maupun sebagai seorang warga jemaat. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara seputar manajemen gereja dalam konteks ber-GPIB. Kita perlu banyak tahu tentunya tentang hal itu, dan sekarang sudah hadir bersama saya, Stephen Suwu selaku host di kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Adriano Wangkai. Sedikit saya memperkenalkan beliau sekarang Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Trinitas Cibubur, tapi sekaligus juga beliau adalah Koordinator Sub Bidang Organisasi di Departemen Inforkom Litbang GPIB. Pak Pendeta Wangkai, apa kabar Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Nah, Pak, ini seperti saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol sedikit ya Pak di Talking Points ini terkait dengan manajemen gereja. Mungkin kita bisa langsung mulai ngobrol ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Bapak nih, sebagai pembuka, apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan, dalam konteks GPIB tentu Pak ya, manajemen gereja itu Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih ya. Pertama, saya senang sekali ya bisa hadir untuk kita sharing lah. Iya. Berbagi hal terkait dengan apa yang kita miliki sebagai gereja dan apa yang gereja ini tengah dilakukan, agar kita mempunyai persepsi, pemahaman yang bersama tentang bagaimana kita bergereja sebagai GPIB. Ya. Nah, sebelum saya sampai kepada hal itu, saya ingin dulu jelaskan konteks kehadiran gereja kita ya, GPIB di Indonesia. Ya. Jadi kalau dalam konteks GPIB itu yang tersebar di Indonesia ini, GPIB itu namanya memang Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tetapi kata di Indonesia bagian Barat itu tidak berarti pembagian waktu Barat, Tengah, dan Timur ya, sebagaimana yang ada. Tetapi sebenarnya ini punya sejarah yang panjang, tetapi pada prinsipnya GPIB itu hadir di luar 3 gereja besar sebenarnya ya. Secara historis kita memahami pembagian itu. Jadi di luar gereja Masih Injili Minahasa, gereja Protestan Maluku, dan gereja Masih Injili di Timor, maka warga gereja itu yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, maka merekalah yang berhimpun di dalam satu wadah yang disebut dengan GPIB. Maka dia lahirlah gereja keempat atau GPIB. Nah, kalau kita bicara GPIB hari ini, GPIB punya 346 jemaat, yang kita sebut 350-an lebih. Ya. Tapi esensinya real gereja GPIB itu kalau jumlah jemaat itu baru 346. Kita punya 297 pos pelayanan. Artinya ada jemaat induk itu 346, ada 297. Dan ini dikoordinasi di 25 wilayah musyawarah pelayanan atau MUPEL. Betul. Nah, tolong dibayangkan konteks kehadiran di 27 provinsi di Indonesia dari 34. Iya, betul. Atau lebih ya. Artinya kalau kita bicara konteks Indonesia di mana gereja itu hadir, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di berbagai tempat, maka mari kita bayangkan bagaimana menjalankan misi Tuhan di Indonesia dalam konteks GPIB. Menjalankan misi Tuhan itu artinya satu, GPIB itu hadir sebagai kawan sekerja Allah untuk dia menjawab persoalan-persoalan yang ada di dunia itu. Oke. Bagaimana cara menjawabnya, itulah yang kemudian kita bertemu dengan istilah nanti sebagai satu gereja, sebagai satu lembaga, sebagai satu institusi, dia butuh yang namanya manajemen gereja. Jadi manajemen gereja ini jangan dibayangkan juga seperti manajemen perusahaan. Atau kantor gitu Pak ya kira-kira. Paling tidak kita mengerti istilahnya itu tata kelola lah. Itu lebih mudah dimengerti oleh warga jemaat. Bagaimana GPIB yang berada di wilayah Indonesia yang luas dan tersebar dari berbagai suku, di berbagai provinsi itu, kita sama-sama mengerti apa yang harus kita kerjakan. Oke.
apa yang mau dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama, oleh siapa, kapan, di mana. Itulah yang kemudian kita eh, simpulkan sebagai, kalau begitu kita perlu cara gitu ya. Kita perlu cara pendekatan, cara untuk bagaimana supaya misi yang Tuhan kehendaki untuk warganya itu hadir di Indonesia menjawab panggilannya sesuai dengan pengutusannya. Dia butuh yang namanya manajemen gereja. Oke. Jadi tata kelola yang dimaksud itu, kalau kita di situ ada dua sisi, dari sudut misi dengan sudut aksi. Jadi kalau dibilang misi itu apa, manajemen itu kan kaitannya dengan apa yang mau dikerjakan. Iya. Apa yang mau dikerjakan itu diterjemahkan oleh GPIB itu GPIB. dengan semacam GBHN-nya negara gitu dulu ya. Kalau dulu kita meminjam istilah negara kita punya dulu namanya GBHN. Iya. Jadi kalau di GPIB, bagaimana cara gereja menjawab tugas panggilan dan pengutusannya itu dirumuskanlah dalam sebuah skema itu yang namanya pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja. Disebut dia pokok-pokok. Yang Tuhan kehendaki itu secara biblis, secara teologi, secara alkitabiah, secara rohani, itu yang kita jawab dalam konteks kehadirannya di berbagai wilayah di Indonesia itu. Karena itu kita butuh satu persepsi, satu cara untuk memahami kita ini siapa, lalu kita mau melakukan apa. Dua, selain PKUPPG, kita juga butuh yang namanya tatanan, yang disebut dengan tata gereja. Iya. Memang ada akta gereja, ada tata gereja, ada tatanan beribadah, dan sebagainya. Tapi kembali kepada intinya, bagaimana gereja menjawab panggilan dan pengutusannya. Maka dengan dua alat itu, baik PKUPPG sebagai kerangka misi, lalu bagaimana misi itu dijalankan, dia ditopang dengan satu sistem. Nah, sistem itulah yang diatur di dalam tata gereja. Nah, dengan dua hal itulah, maka apa yang kita sebut tadi dengan pertanyaan bagaimana dengan manajemen gereja gitu ya, kita melakukan kehendak Tuhan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang ada dengan melihat konteks. Kita harus betul-betul melihat konteks, karena GPIB itu kan berada dalam pijakan bumi Indonesia, bumi Nusantara ini. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau menurut Bapak itu tadi Bapak bicara konteks manajemen gereja secara holistik ya Pak, secara besarnya. Kalau saya coba mendaratkan nih Pak, bagaimana topik ini atau tadi yang Bapak sampaikan itu menjadi penting supaya diketahui oleh jemaat maupun warga jemaat Pak, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami lah tadi itu. Kalau dianalogikan dengan keluarga ya, setiap pagi ketika bangun kita mau ngapain sepanjang hari kan ada rencana. Betul. Ada niat, ada kehendak, ada harapan, ada tujuan, ada cita-cita. GPIB pun seperti itu. Jadi manajemen itu bukan hal yang sulit untuk dimengerti kalau kita memahami bahwa saya orang Kristen, Bapak Ibu sekalian itu orang Kristen. Kita ini disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus itu untuk apa? Kita dipanggil oleh Tuhan itu bukan hanya menunjukkan saya Kristen, ini identitas saya, salib Kristus, tapi apa yang saya harus lakukan? Bagaimana cara saya melakukan? Itulah yang disebut dengan saya dipanggil, saya diutus. Panggilan diutus ya Pak. Diutus dan dipanggil itu harus punya satu persepsi. Tentu dasar berpikirnya sangat harus alkitabiah ya, pendekatannya itu biblis kalau dalam ilmu teologi. Tapi sederhananya lah, mari kita memahami peran kita sebagai orang percaya itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Gereja itu merumuskan apa yang Tuhan mau itu dalam konteks kita bergereja di Indonesia ini. Konteks bergereja berarti bisa dianalogikan jemaat juga Pak ya, di mana sudah kita barang berada tentu, ya gitu ya. Sudah barang tentu. Nah, tadi Bapak sempat menyebut atau menyinggung sedikit tentang teologis atau dasar teologisnya. Nah, bagaimana prinsip dari manajemen yang tadi Bapak sampaikan itu, dasar teologisnya apa? Kemudian kalau saya bisa kembangkan sedikit, gimana nih Pak menyeimbangkan antara pengelolaan gereja dan spiritualitas gereja? Mungkin bisa dijawab sekaligus Pak, atau Bapak sampaikan.
Dalam kesepakatan kita bergereja di GPIB ini kita sudah merumuskan satu cara ya, yang kita sebut cara itu adalah strategi. Ya. Bagaimana caranya gereja itu hadir di tengah-tengah kehidupan lalu menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan itu sendiri. Oke. Jadi saya bukan jadi orang kerja cuma baca Alkitab. Jadi pandangan saya tidak hanya vertikalis maunya Tuhan itu lalu cuma berdoa, beribadah, tidak. Oke. Tapi kita menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan terkait dengan di segala lapangan kehidupan lah ya. Ya. Tujuannya supaya kita sejahtera. Nah, GPIB itu merumuskan satu tema besar dalam 20 tahun itu seperti yang sudah ditetapkan dalam keputusan persidangan sinode gereja kita itu dalam 20 tahun dari 2006 tuh nanti sampai tahun depan 2026. Dalam 20 tahun itu kita dikasih payung. Nah, payungnya itu adalah tema. Nah, tema ini kita juga sebut sebagai visi GPIB 20 tahun, yaitu Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Bagaimana cara memahami pikiran secara alkitabiah terkait dengan hal ini? Sederhananya, apakah kita sudah ada damai dalam hidup ini? Dalam 3 hal, saya dengan Tuhan, saya dengan sesama, dan saya dengan diri sendiri. Kita sudah berdamai tidak itu? Nah, 20 tahun GPIB ingin menjawab persoalan bahwa dalam kepelbagaian anggota GPIB yang tersebar itu, nomor 1 perintah Tuhan itu harus berdamai. Oke. Yesus Kristus itu sumber damai sejahtera. Artinya kata shalom itu bukan slogan. Dia bukan hanya sekedar jadi sebuah tagline, tapi dia menjadi satu yang memicu dan memacu warga untuk melakukan bagaimana damai itu diwujudkan. Nah, inilah yang diterjemahkan oleh GPIB dalam 20 tahun, lalu dibagi dalam 4 tahun. 4 tahun, betul. Artinya apa? Secara terencana, berkesinambungan, sistematis, kita ingin menggiring warga ini untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hilangkanlah egoisme diri, egoisme kelompok, egoisme suku, egoisme gereja besar, gereja kecil, di kota atau di pelkes. Dikotomi apa ya itu ya, dihilangkan. Nah, artinya kalau tidak seperti itu, lalu kita mau apa GPIB itu? Sebagai gereja kita mau melakukan apa kalau tidak melakukan itu? Nah, kembali lagi, dalam rangka itulah juga kita butuh manajemen, kita butuh pengelolaan, kita butuh tata kelola yang bagaimana caranya supaya damai sejahtera Allah itu betul-betul hadir, dialami. Gitu ya. Saya tegaskan sekali, damai sejahtera itu harus betul-betul tercipta dalam hubungan saya secara rohani dengan Tuhan. Berhentilah nipu-nipu, berbohong, tapi juga dalam interaksi dengan sesama, jangan menyakiti, tapi terutama dengan diri sendiri. Apalagi misalnya kita di masa sengsara, kita digiring untuk memahami kalau Tuhan aja mau menanggung kesengsaraan, kesusahan kita, lalu kita tidak mau mengampuni orang, kan aneh. Itu sederhananya kalau kita bicara tema besar kita GPIB gitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kalau saya boleh berbicara tentang tata kelola gereja, artinya di dalamnya kan juga berbicara tentang persidangan sinode sebagai satu payung besar ya Pak, di mana jemaat-jemaat berkumpul untuk mengambil keputusan, membicarakan hal terkait dengan GPIB ke depan, now dan ke depan. Nah, sekarang Bapak bisa jelaskan ke saya hasil-hasil persidangan itu dan implementasinya Pak di tingkat jemaat bagaimana Pak? Gitu. Ada 2 hal ya. Yang pertama harus kita pahami dulu dalam sistem manajemen gereja kita punya satu sistem yang disepakati ya. Sistem kita itu dalam bentuk model gereja GPIB yang Calvinis. Nah, kita punya kesepakatan menganut satu sistem dari yang disebut dengan presbyterial synodal. Presbyterial synodal itu artinya sederhananya itu adalah di gereja kita tuh kita punya diaken, kita punya penatua, kita punya pendeta. Nah, 3 ini berkumpul menjadi satu himpunan yang disebut dengan presbyterial synodal, menyelenggarakan sistem pemerintahannya. Menjalankan sistem pemerintahan itu adalah satu bentuk manajemen gereja yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.
Nah, di dalam buku Tata Gereja GPIB, sistem presbiteral itu diwujudkan dalam dua hal. Pertama, persidangan sinode itu sendiri dalam skala nasional gitu ya. Semua jemaat-jemaat GPIB yang ada 346 jemaat itu berkumpul, satu jemaat mengutus 3 orang, yaitu diaken, penatua, pendeta. Ya. Nah, di seluruh Indonesia ini berkumpul setiap 5 tahun. Oh, Nah, wadah ini disebut wadah pengambilan keputusan tertinggi di GPIB. PSR Kongres ya, lah istilahnya kongres, itu iya. ya. Nah, mereka inilah yang bergumul, memecahkan bagaimana kehadiran GPIB itu baik di jemaat, di wilayah Mopel, maupun dalam konteks nasional, bahkan internasional. Kehadiran GPIB itu seperti apa. Nah, persidangan sinode itu kemudian menghasilkan 3 hal besar. Keputusan pertama itu tentang bagaimana kita sebagai gereja itu menjalankan misi. Nah, misi ini diterjemahkan dengan istilahnya kita merumuskan pokok-pokok kebijakan umum, panggilan dan putusan gereja atau PKUPPG untuk 20 tahun ke depan Iya. dan 5 tahun, 2025 sampai 2030. Nah, tetapi hasil PKUPPG itu nanti kemudian diterjemahkan baik pada lingkup sinode maupun lingkup jemaat, dia menjadi namanya PKA. Program kerja dan anggaran. Jadi program kerja dan anggaran itu adalah wujud panggilan kita sebagai gereja untuk menjawab maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi PKA itu bukan maunya pendeta, penatua, diaken. Itu adalah kebutuhan gereja yang diterjemahkan. Iya. Nah, di samping ada persidangan sinode yang menghasilkan PKUPPG, kita juga menghasilkan yang namanya tata gereja. Iya. Nah, tata gereja itu memberikan kepastian kepada gereja ini untuk bagaimana perjalanan gereja ke depan. Iya. Kalau kita tadi ditanya ya dasar berpikir teologisnya itu apa? Iya. Yang paling sederhana itu kalau kita kutip 1 Korintus 12 ya, 14 ayat 40 dengan dua kata penting di dalam ayat itu mengatakan tertib dan sopan. Tertib dan sopan itu sudah masuk dalam manajemen gereja itu. Oh, Yang memberi kepastian bahwa berbeda-beda apapun kita, tetapi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai gereja itu harus tertib, jangan suka-sukanya. iya. Tapi juga sopan, etika, moralitas itu dijunjung tinggi. Itu keputusan yang kedua dari persidangan. Nah, yang ketiga itu memilih orang yang disebut dengan majelis sinode dan badan pemeriksa perbenaran gereja. Orang itu dipilih dalam kerangka nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi kita nggak memilih orang untuk apa yang dia mau, bukan. Kita menetapkan PKUPPG, itulah panggilan gereja. Itulah yang kemudian dikerjakan oleh yang namanya majelis sinode dengan susunan 11 orang, ditambah 3 orang yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola, untuk memeriksa perbendaharaan dan yang nanti melaporkannya. Nah, 3 ini ketika dihasilkan itu diturunkan ke jemaat. Betul. Jadi PKUPPG, tata gereja itu turun kepada jemaat. Artinya karena kan sudah ada tiap-tiap jemaat itu mengutuskan 3 orang. 3 orang. Maka apa yang diputuskan itu mengikat di jemaat. Nggak bisa jemaat bilang, oh saya nggak setuju itu. Dia harus setuju. Karena kita itu kan kesatuan tubuh Kristus. Dengan kata lain, apa yang dihasilkan dalam persidangan sinode itu buat jemaat, itu langsung dikerjakan. Kenapa langsung dikerjakan? Tidak boleh ada resistensi atau penolakan. Karena itu bagian dari tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Gitu. Jadi kalau ditanya, apa kepentingannya persidangan sinode itu buat jemaat? Kepentingannya sangat besar. Merek gereja kita kan satu, namanya GPIB. Jangan punya nama satu GPIB, walaupun di jemaat itu punya nama-nama gereja, nama jemaat. Betul. Tapi kemudian mau-maunya sendiri kan tidak. Ya. Itu yang mau disampaikan. Iya. Jadi tadi sebenarnya saya mau melangkah Pak, mau menggali, karena di dalam list pertanyaan saya berikut adalah bagaimana peraturan gereja membantu menata. Tadi dengan konteks 2 itu, tertib dan sopan itu sebetulnya secara langsung, walaupun nanti ini sudah mengatur itu Pak ya, tujuannya ke arahnya sana ya Pak ya, terkait juga peraturan-peraturan gereja yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, kalau gitu saya lompat saja dengan pertanyaan saya yang mungkin ini butuh penjelasan lanjutan Pak.
dasar GPIB apa yang perlu dihidupi oleh warga gereja, terutama dalam konteks kekinian, Pak. Kita kan tahu juga bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu juga sedikit banyak menurut saya pribadi mempengaruhi ajaran dasar GPIB. Tetapi bagaimana warga jemaat bersiap menghadapi itu dalam konteks GPIB yang tadi Bapak sudah sampaikan dari awal, Pak. Gitu. Menurut hemat saya ya, berdasarkan pengalaman kita bergereja atau Iya. berjemaat, karena saya adalah pendeta dan sudah 36 tahun jadi Oh, pendeta, puji Tuhan. artinya berpindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain di Iya. wilayah Indonesia ini, ada dua hal yang paling penting. Buat saya sebagai warga jemaat, kita membutuhkan satu persepsi atau pemahaman yang sama. Oh, oke. Pemahaman yang sama itu bukan menyamaratakan perbedaan, tetapi keputusan-keputusan yang dihasilkan gereja itu kita harus satu langkah bersama, bahwa kepentingan kita di berbagai wilayah, di berbagai jemaat, di berbagai daerah itu berbeda-beda. Iya, itu ada konteks budaya, konteks sosial, Iya. konteks ekonomi, konteks politik. Oke. Tapi namanya gereja, dia punya kepentingan karena Tuhan kita sama. Iya, betul. Tuhan Yesus kita itu sama, yang menghendaki dimanapun kita berada terkait dengan tema tadi, kita harus jadi damai sejahtera, mewujudkan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan. Nah, akibat persepsi yang sama ini dia akan berakibat kepada yang kedua, implikasinya itu secara organisatoris, secara institusi itu dia harus mampu berkoordinasi dengan baik. Oke. Persoalan apapun di dalam kita bergereja ini kan berinteraksi dengan berbagai hal, berbagai kepentingan, kita butuh wadah yang namanya komunikasi, informasi dan komunikasi. Nah, buat saya persepsi itu dia harus kemudian dijabarkan dalam bentuk cara mengkoordinasikan semua potensi yang ada di jemaat. Iya. Yang oleh GPIB itu diberikan ruang yang sangat besar. Iya. Penatua diaken itu adalah dari warga Sidi atau disebut kaum awam. Kaum awam, ya. Dan jumlah diaken penatua di GPIB yang dari 2022 sampai 2027 itu jumlahnya 14.000. 14.000 ya Pak ya? Se-Indonesia. Pendeta itu 600-an sekian-sekian. Artinya dia harus bisa berjalan bersama sesuai dengan prinsip tadi presbyterial synodal. Sunhodos itu sebagai pemicu kita untuk bagaimana jemaat ini bergerak memenuhi tanggung jawab dia sebagai orang percaya dalam konteksnya. Iya. Makanya saya bilang tadi kata sopan dan tertib itu penting. Nah, kalau kita bicara itu dari sudut aturan, kan seringkali jemaat merasa, ini aturan sinode, ini maunya sinode, ini maunya majelis jemaat. Mungkin karena kekurangan pemahaman dan tingkat sosialisasi yang rendah, sehingga kita merasa apapun yang kita hasilkan di gereja itu seperti itu sana punya dan kita lain. Nah, itu yang kita harus ubah gitu. Cara berpikir itu tidak bisa seperti itu. Bahwa untuk persepsi yang sama itulah maka para pendeta itu perlu dibina, didampingi. Begitu juga para presbiter yang 14.000 se-Indonesia itu. Begitu juga warga Sidi Jemaat yang hadir di komisi, di tim kerja, di Pelkat, unit-unit misioner. Ya, betul. Nah, itu pola bergereja kita tuh kan sifatnya partisipatif. Ya. Mengajak, mendorong, menggerakkan seluruh potensi yang ada supaya semua kita sama-sama dimanapun GPIB itu berada, kita berjalan bersama itu dalam satu gerak langkah sama ya. Ya, dalam derap yang sama itu untuk menjawab tadi itu ya, apakah kita sudah bisa mewujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan. Iya. Nah, Pak Wangkai, mengakhiri percakapan kita nih, saya ingin Bapak memberikan semacam catatan penutup kita. Bagaimana, karena kita bicara manajemen gereja dalam konteks GPIB, kita bicara sekarang ke depan, Pak, terkait dengan tantangan, dinamika. Nah, apa catatan kritis Bapak ke depan terkait dengan manajemen gereja, Pak? Jadi sesuai dengan sejarahnya juga ya, bagaimana gereja itu hadir di dunia, di Indonesia khususnya bagi GPIB.
Setiap era, setiap zaman tuh pasti ada perubahan-perubahan. Betul. Pertanyaan yang paling penting, kalau menurut hemat saya pribadi, apakah kita siap atau tidak? Satu, memahami situasi zamannya gitu ya. Iya. Kalau kita tidak ngerti bagaimana kita bersikap, itu satu. Terus kedua, mengantisipasi segala perubahan yang dibutuhkan dalam rangka menjawab tantangan zamannya. Itu. Contoh, kita kan tidak pernah membayangkan akibat dari yang namanya COVID, terus dunia digitalisasi itu Iya, masuk, betul. lalu mempengaruhi cara gereja. Kan kita tidak pernah membayangkan perjamuan kudus di gereja, pendeta berpresidir, jemaat di masing-masing. Iya, Kalau tidak ada yang namanya YouTube, live streaming, virtual, nah Pak. itu tantangan kita ke depan. Dunia teknologi itu tidak bisa kita abaikan. Sementara kita punya stok generasi yang sangat luar biasa banyak. Iya. Yang disebut dengan generasi Gen Z, yang harusnya gereja ini lihat supaya kehadiran kita sekarang ini itu mempersiapkan apa yang mau dikerjakan nanti. Betul. Kita tidak kerja hari ini untuk kita sekarang. Kita mempersiapkan infrastruktur bagaimana gereja itu menjawab tantangan yang lebih lagi ke depan. Iya. Nah, dalam konteks itulah saya ingat, jadi ketika dikaitkan dengan masa sengsara dan kebangkitan, kita ditantang oleh Yesus lewat kebangkitan. Apakah kebangkitan yang optimis memberi keselamatan itu pokok dogma kita tentang keselamatan itu hari ini itu bisa nggak dijawab nanti? Dalam dunia orang yang semakin individualistik, Iya. dalam dunia teknologi yang sepertinya interaksi sosial itu semakin renggang. Iya. Di mana-mana orang pakai HP dan Betul. puas senang dengan HP-nya sendiri. Nah, dalam dunia kehidupan sosial dan budaya kita yang kita punya di Indonesia, barangkali tugas ke depan itu harus kita rumuskan baik-baik. Konteks lalu dengan konteks sekarang dan terutama yang akan datang. Apakah yang kita sudah kerjakan dan apa yang sudah kita siapkan? Secara berseluruh saya katakan, sebagai pendeta, saya tinggal 1 tahun lagi pensiun. Saya nggak punya hubungan apa-apa lagi. Tapi apa yang kita kerjakan bersama hari ini, dia harus punya kekuatan Berdampak ke yang depan. kuat supaya apa yang kemudian kita letakkan dasar-dasar ke depan itu bisa kita lakukan banyak hal yang lebih. Iya, betul. Nah, berarti kan gereja harus membuka diri, harus menyerap, gereja harus belajar terus-menerus, gereja tidak boleh tertinggal supaya tidak ditinggal kita Iya. oleh zamannya. Iya, iya. Secara normatif kira-kira seperti itu ya. Iya. Iya, jadi kira-kira manajemen gereja itu tidak bicara tentang melulu hal-hal yang di internal, Pak. Kita juga harus melihat bagaimana konteksnya sekarang dan juga ke depannya. Nah, sahabat GPIB, tidak terasa sudah banyak hal yang kita diskusikan dengan Bapak Pendeta Adriano Wangkai terkait dengan manajemen gereja, tentu dalam konteks GPIB. Kami berharap percakapan ini dapat membantu kita untuk memahami, paling tidak memberikan semacam pemikiran-pemikiran terkait dengan kehidupan pelayanan GPIB ke depan. Sampai di sini dulu podcast Talking Points kita pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Wangkai. Tuhan memberkati pelayanan Bapak di jemaat. Shalom. Ya, shalom. Demikian Talking Points, Tuhan memberkati.